teman-teman. Sekolah minggu. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, aku bersuka cita banget kakak. Oke, kita mau sukacita sama-sama ya. Yang sudah sukacita kita tularkan sukacitanya ke teman-teman kita, oke? Ya. Nah, hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Siap. Nah, sekarang kita mau berdiri semuanya. Ayo semuanya Kita berdiri. mau puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Sekolah minggu makin menyenangkan bila kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Seru kan kalau kita nyanyinya sama-sama? Gimana Teddy? Seru nggak? Seru dong kakak. Oke, berarti sudah siap untuk puji Tuhan selanjutnya ya? Iya kak, sebelum kita memuji Tuhan, aku mau tanya sama adik-adik. Kalau dalam satu minggu ada berapa hari ya? Ayo. Apa ya? Yuk kita coba berhitung hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, ada 7 hari Teddy. Ada 7 hari. Dan sekarang hari Minggu, waktunya kita memuji Tuhan sekolah minggu dengan semangat. Oke. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya.
Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Oke, Kak Dian mau tanya sama teman-teman, sama Teddy juga. Teddy suka bersyukur enggak? Oh, pasti kakak. Kita harus selalu mengucap syukur. Tuh, pernah enggak kalau Teddy menggerutu, Oh. enggak bersyukur? Pernah kakak, aku pernah marah sama mama. Karena waktu sekolah, aku gak dibeliin tas yang baru. Yuh, gitu aja marah? Iya, kan aku malu kak, pakai tas yang sudah sedikit robek. Nggak usah marah ya. Kita sudah bisa pakai tas itu, kita harus bersyukur karena punya. Bayangin temen-temennya yang nggak punya tas, ayo. Iya kak, ternyata ada juga temenku yang tasnya lebih jelek dari tasku. Iya, lebih parah ya, sobeknya lebih banyak. Iya. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan harus rajin-rajin bersyukur ya. Sebelum kita marah, pikir dulu. Ini kita punya loh, mama papa mau sediakan loh, bahkan teman-temannya banyak yang tidak disediakan. Nah sekarang kita mau puji Tuhan sama-sama, kita mau bersyukur sama Tuhan. Oke? Kalian pasti tahu lagu ini. Oke. Nanti kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan.
Firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini judulnya adalah tentang bersyukur. Kita dengarkan sama-sama ya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bersama aku Kak Petra. Aku di sini mau membawakan kisah tentang menyeberangi Laut Merah. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang mengucap syukur loh. Masih ingat cerita minggu lalu kan? Hayo ceritanya apa? Ya betul, tentang tulah ke-10. Dan setelah anak Firaun mati, Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sangat bahagia. Mereka berjalan di padang gurun. Tuhan juga memberi perlindungan dengan tiang awan di siang hari. Tiang awan juga menuntun jalan yang harus ditempuh bangsa Israel. Selain itu, Tuhan juga memberi keteduhan sehingga mereka tidak kena terik matahari. Di malam yang dingin dan gelap, mereka dituntun oleh tiang api. Sampai akhirnya mereka tiba di Laut Merah atau Laut Teberau. Di Mesir, Firaun menyadari kalau kotanya jadi sepi dan tidak ada pekerja lagi. Segera ia memerintahkan prajuritnya untuk memburu bangsa Israel dan membawa mereka kembali. Mereka pun bergegas mengerahkan prajurit dan 600 kereta kuda mengejar bangsa Israel. Dari jauh bangsa Israel melihat debu yang membumbung, tanda kereta kuda prajurit Mesir makin mendekat. Mereka memarahi Musa karena hanya membawa mereka untuk menderita dan mati di tangan pasukan Firaun. Tapi Musa dan Harun menyuruh mereka tenang. Jangan takut, tetaplah jalan dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Tiang awan yang tadinya berada di depan sekarang bergerak ke belakang rombongan bangsa Israel. Maka tentara Mesir yang berjalan dalam kegelapan yang sangat pekat sehingga mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel semalaman. Saat itulah Musa mengulurkan tangannya ke laut, maka Tuhan membelah laut semalaman dengan angin timur. Lalu bangsa Israel berjalan di atas tanah yang kering dengan kanan kirinya tembok air laut. Melihat bangsa Israel sudah berada di tengah-tengah laut, pasukan Firaun pun mengejar mereka. Tetapi Tuhan mengacaukan kereta kuda mereka. Roda-rodanya jadi berat dan oleng sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan cepat sampai bangsa Israel semuanya berhasil menyeberang. Ketika semua sudah menyeberang, Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah laut. Maka air laut pun menjadi menyatu sehingga seluruh pasukan Mesir mati tenggelam. Bangsa Israel bersyukur dan bersukacita atas kemenangan itu. Bangsa Israel pun menyanyikan puji-pujian dan ucapan syukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan sehingga mereka selamat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pernahkah kamu berpikir bahwa hidupmu lebih beruntung dibanding banyak anak di luar sana, tapi kamu masih mengeluh? Lihat, banyak orang berpikir bahwa belajar membuat lelah dan bosan, tetapi lihat di gambar, mereka sampai-sampai belajar di tanah. Kamu nggak suka makanan di rumah? Mereka nggak punya makanan loh. Kamu buang makanan, tapi mereka ingin sekali makan. Kamu sebel sama orang tuamu yang terlalu mengaturmu? Mereka nggak punya orang tua loh. Lihat, kamu bosan dengan mainan di rumah?
Lihat saja di gambar. Mereka mainannya seperti apa. Kamu gak suka dengan sepatu yang dibelikan orang tuamu? Lihat sepatu mereka. Kamu gak suka disuruh tidur? Bahkan mereka justru gak mau bangun. Jangan mengeluh. Bukankah hidupmu diberkati Tuhan? Jangan kesal karena apa yang kamu terima sebenarnya tidak kamu suka. Lihat sekelilingmu, bersyukurlah kepada Tuhan untuk semua yang kau terima dalam hidupmu saat ini. Dan bila kamu merasa bahagia, jangan lupa berbahagialah dengan mereka yang kurang beruntung dan hidup berkekurangan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam setiap yang Tuhan berikan yang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman. Nah, Teji, seru sekali ya ceritanya hari ini. Iya. Nah, kalau adik-adik di rumah mendengarkan pasti tahu ceritanya tadi. Tadi aja untuk bersyukur. Wah, ternyata banyak anak-anak atau orang di luar sana yang lebih sedih dari kita, Kak. Makanya kita harus mengucap syukur. Oke teman-teman, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai ketemu minggu depan di channel YouTube yang sama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.